Halo Vokas, welcome back to Vokaland. Seperti biasanya, Vokaland hari ini akan mengangkat topik yang informatif dan aktual bagi Vokas di rumah. Pada kesempatan kali ini, kami akan mengangkat topik terkait isu yang sebenarnya sudah cukup banyak diperbincangkan sejak tahun 2019 lalu. Kira-kira apa ya? Jika Vokas di rumah menjawab era Society 5.0, yap, kalian bener banget. Era Society 5.0 merupakan era yang diperkenalkan pertama kali oleh pemerintah Jepang pada tahun 2019. Era ini juga dikenal dengan era Super Smart Society. Pemerintah Jepang sendiri memperkenalkan era ini melihat dari kebiasaan dan kehidupan masyarakat Jepang yang tidak terlepas dari teknologi. Meskipun era tersebut melihat kondisi yang ada di Jepang, akan tetapi hal tersebut cukup relevan secara global. Society 5.0 merupakan sebuah konsep masyarakat yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi. Era ini sendiri merupakan antisipasi dari gejolak disrupsi akibat revolusi industri 4.0 yang menyebabkan ketidakpastian yang kompleks dan ambigu. Dikhawatirkan, invasi tersebut dapat menggerus nilai-nilai karakter kemanusiaan yang dipertahankan selama ini. Maka dari itulah muncullah era Society 5.0. Era Society 5.0 merupakan masyarakat yang dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era revolusi industri 4.0 seperti Internet of Things, Artificial Intelligence, Big Data, dan robot untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Oh, hi Vokas, welcome back to Vokaland. It's been a while ya since the last time. Aku seneng banget bisa kembali menemani Vokas di rumah, tentunya dengan tayangan dari Vokaland yang kita selalu menayangkan topik-topik teraktual dan informatif tentunya. Dan pada hari ini kami akan mengangkat salah satu topik sebenarnya udah banyak sekali sih diperbincangkan sejak tahun 2019 lalu. Tapi hari ini akan kita up lagi, yakni mengenai era Society 5.0. Mungkin pada video sebelumnya sudah dijelaskan sedikit terkait apa sih itu sebenarnya era Society 5.0. Dan pada hari ini kita akan mengangkat apa itu era Society 5.0 dan apakah era Society 5.0 ini tidak akan memudahkan nilai-nilai ekspresi dan Pancasila. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pertama-tama kami ingin menjelaskan sedikit. Dan ada statement nih yang beredar di masyarakat. Apakah era Society 5.0 ini merupakan penerusan dari revolusi industri 4.0? Sebenarnya ini nggak salah, tapi juga nggak benar juga ya teman-teman. Kenapa aku bisa bilang begitu? Sebelumnya aku mau jelasin dulu nih beberapa era yang telah kita lalui sampai hari ini. Yang pertama itu ada Society 5.0 atau era di mana manusia mengenal berburu dan mengenal tulisan. Kemudian ada Society 2.0, yakni era pertanian. Society 3.0, yakni era industri. Nah, disinilah sebenarnya cikal bakal dari era industri. Jadi, kenapa aku bilang penerus era Society 5.0 bukan dapat dikatakan penerusan dari revolusi industri, tetapi juga tidak bisa dikatakan salah, karena sebenarnya era society dan era industri itu berbeda loh guys. Tidak sama, jadi ada namanya era society dan ada era industri. Tapi bila dibilang era society ini merupakan penerusan, bisa jadi karena setelah adanya era industri 4.0 diharapkan era society 5.0 menjadi solusi dari era 4.0 itu sendiri. Baik, kembali dengan era yang telah kita lalui. Yang
keempat itu ada era Society 4.0 atau di mana era yang manusia sudah mengenal komputer hingga internet. Dan yang terakhir adalah era Smart Society atau Society 5.0, yakni era yang akan kita masuki sekarang, atau era semua teknologi adalah bagian dari manusia itu sendiri. Banyak sekali tantangan yang akan kita hadapi untuk menuju era Society 5.0 ini, Fokas. Lalu muncul sebuah pertanyaan lagi. Apakah sistem pendidikan kita sudah siap dalam menghadapi era Society 5.0? Sudah sejauh mana persiapan pendidikan kita, pendidikan profesional kita dalam menghadapinya? Mari kita lihat. ここはちょっと未来の日本のとある町。時間ぴったり。 IoT や AI 技術によって叶えられるソサエティ 5.0 の社会です。おはよう。朝ごはん何にしよスムージーはいかがですか？う。いいね。そろそろお出かけの時間です。いや、コロッケパンとミックスサンドいつものお店でお願い。注文しておきます。昨日から血圧が高いみたいですが。あら、そう。おばあちゃん行ってきます。行ってらっしゃい。おはようございます。おはよう。はい、これ。ありがとう。 Video berikut merupakan sedikit penjelasan terkait apa itu era Society 5.0. Meskipun untuk realisasi sepertinya yang ada di video masih membutuhkan waktu yang cukup lama untuk diimplementasikan di Indonesia, akan tetapi tentunya kita harus mulai mempersiapkan diri dari sekarang. Namun Fokas, apakah masyarakat sudah tahu betul apa itu era Society 5.0? Dan akankah dengan semakin berkembangnya zaman akan menggeser nilai-nilai Pancasila? Pernah denger gak ya namanya era Society 5.0? Tahu nggak era Society 5.0? Itu era digital nggak, Mbak? Hampir benar. Hampir benar ya? Hampir benar. Mbak tahu Mbak? Kurang dah. Nggak tahu, jadi baru dengar sekarang ya? Belum? Belum. Belum? Belum. Jadi tanya nih, Mas hafal gak nih Pancasila? Hafal. Boleh? Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa. Hafal gak Pancasila? Apa? Oh, saya tes nih. Beneran gak nyapal? Sila ketiga apa, Mas? Korek. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ketiga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuhan Yang Maha Esa, Persatuan Indonesia. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Benar? Benar. Sila ketiga apa? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia, benar gak salah? Ya. Bukan yang lain? Bukan. Oke, Pancasila sila kelima coba. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, sila pertama. Gampang banget ya. Ketuhanan Yang Maha Esa. Oke, benar. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau misalkan saya tanya sila ketiga lambangnya apa, tahu gak, Mas? Sila ketiga lambangnya bintang. Beneran? Bintang.
Pohon beringin kah? Pohon beringin. Heeh. Pohon beringin nih. Kita punya lambang ketiga. Persilanya tahu? Kurang apa? Kurang apa? Sila pertama misalkan apa lambangnya? Bulan dan bintang. Bulan dan bintang. Iya nggak sih? Sila Bintang. pertama. Bintang. Oke. Bintang. Oke, jadi bener bintang ya. Menerapkan yang itu enggak, cuman tuh ada beberapa memang itu, terutama sih kalau kaum milenial itu kurang menganukan apa namanya itu nilai-nilai Pancasila, karena mereka lalai akan dengan gadget. Kan sekarang kan gadget itu, jadi mereka tuh kurang mematuhi atau menaati isi dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Menurut saya kurang untuk di kaum milenial, apalagi di kaum masyarakat desa yang sangat kurang pengetahuannya tentang arti dan makna Pancasila itu sendiri. Masih sih Mbak. Cuman kurang itu aja. Kurang apa? Kurang apa namanya itu? Kurang kelihatan. Tapi masih ada Mbak. Masih ada tapi kurang kelihatan. Nilai-nilai Pancasila di era Jambi sekarang sudah mulai pudar, tidak ada kayak dulu tahun-tahun dulunya. Kurang diterapkan sama masyarakat Jambi. Ada sebagian yang mematuhi, ada yang enggak. Kalau ada gimana? Juga memudar Kak, karena di era globalisasi saat ini seharusnya kita semakin memperkuat sila-sila yang ada di Pancasila, bukan malah sebaliknya. Tapi saat ini yang terjadi khususnya di Jambi, semakin memudar atau semakin mengabaikan sila yang ada di Pancasila tersebut. Tanya dari skala 1 sampai 10 penerapan nilai-nilai Pancasila di masyarakat Jambi, Mas kasih angka berapa? 60% dari 100 atau 6 dari 10 gitu. Dari skala 1 sampai 10 menurut Mas, di angka berapa nilai-nilai Pancasila masih diterapkan di masyarakat di Jambi? 7 8 lah. 7 8 6/10 Kak. 6/10, berarti emang konsisten ya dengan jawabannya. Siap. Baik, terima kasih banyak. Find some feeling, yeah, yeah. You know you could call me if you need someone. I need you to hold on. Heaven is a place not too far away. We all know I should be the one to say we all make mistakes. Take my hand and hold on. Perkenalkan, nama saya Galang Saputra. Hai semua, perkenalkan nama aku Anita Sari. Halo, perkenalkan saya Melina Julfitri. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Zafira. Sudah tahukah kita hari ini membahas tema apa? Tahu? Kalau tema signifikannya saya kurang tahu sih guys. Mengangkat tema tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila itu tetap ada dengan perubahan seperti era Society 5.0. Jadi lebih tepatnya kita itu mengangkat mengenai eksistensi nilai-nilai Pancasila di era Society 5.0. Untuk tahu atau enggaknya, saya baru banget mendengar Society 5.0 ini ketika saya diundang di acara ini. Oke. Tapi karena saya diundang, saya beruntung. Jadi saya tahu dan mencari tahu apa sih sebenarnya Society 5.0 ini. Tahu. Sepengetahuan saya, Society 5.0 itu kelanjutan dari revolusi industri 4.0 ya. Nah, berarti dia itu lebih ke solusi yang dilakukan, yang diakibatkan dari revolusi industri 4.0 sendiri. Jadi lebih dikembangkan lagi revolusi industri 4.0 kemarin dengan adanya Society 5.0 ini.
society 5.0 adalah yang mana masyarakat itu menyelesaikan segala sesuatunya itu didukung oleh teknologi yang berinovasi dari 4.0. Society 5.0 ini merupakan era di mana perubahan-perubahan seperti revolusi industri itu diberikan solusi, dan bagaimana kita sebagai manusia itu malah bekerja sama dengan teknologi di masa yang Society 5.0 ini. Beda dengan sebelumnya revolusi industri yang 4.0. Mungkin akibat-akibat yang sudah dilakukan 4.0 kemarin terlalu mengutamakan robot kayak gitu, jadi mengenyampingkan manusia. Nah, kalau di Society 5.0 ini lebih memanusiakan manusia dengan teknologi. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Masih banyak yang nggak tahu ya apa sih era society itu ya. Betul banget. Oke, jadi bener loh. Jadi kita bisa mengedukasi masyarakat apa sih sebenarnya era society 5.0. Kan gimana kita mau melaksanakan kalau kita aja nggak tahu sebenarnya itu apa. Konsepannya sih, konsepan society seperti apa, keadaan yang akan kita hadapi seperti apa gitu. Oke, kita masuk ke era society 5.0, agak deg-deg gitu ya. Udah tahu nggak sih apa itu era society 5.0, Kak Supri sendiri? Oke, saya menjawab yang saya ketahui aja ya. Era 5.0 itu di mana masyarakat sudah tidak dibebankan lagi dengan hal teknologi. Kemudian juga era 5.0 ini membantu masyarakat mempermudah dalam segala hal, tentunya dalam internet, kemudian juga dalam pekerjaan sehari-hari. Bagaimana society ini bekerja sebenarnya karena kita belum melakukan, saya belum benar-benar terjun langsung ke era ini, jadi sebenarnya kita belum tahu nih gambaran pastinya bagaimana kita hidup di daerah di masa society 5.0 ini. Tapi menurut saya, yang saya tangkap dari konsepan bagaimana society ini berkembang adalah bagaimana kita sebagai manusia bisa berinovasi dan bekerja sama dengan teknologi. Karena mungkin ketika revolusi industri 4.0, masyarakat menganggap bahwa teknologi itu akan menghilangkan nilai dari manusia. Bagaimana manusia ini bekerja sudah digantikan dengan teknologi. Padahal mungkin konsepan tidak seperti itu. Makanya society ini hadir sebagai solusi dari revolusi industri 4.0, di mana kita harus berdampingan, bekerja sama untuk berinovasi. Karena disinilah nanti akan terlihat gitu loh, bagaimana manusia bisa bersikap positif dan mengambil alih dari maksudnya mengambil kesempatan dari era ini. Yang mana sebelum lahirnya 5.0 kan ada 1.0 sampai sekarang 5.0. Dari 1.0 yang mana masyarakat itu berburu makanan dengan cara berburu, yang kedua itu bertani, yang ketiga dengan menggunakan teknologi mesin pabrik, yang keempat adalah teknologi. Nah, sekarang adalah memasuki 5.0, yaitu dengan menggunakan teknologi yang berinovasi dari 4.0 yang akan dikembangkan secara nyata, yang bisa dikatakan itu lebih ke robot. Jadi Kan kita ketahui era 5.0 ini diperkenalkan oleh Jepang pada tahun 2019. Nah, di Jepang sendiri pun sudah diterapkan yang namanya era 5.0. Sedangkan Indonesia baru mau masuk nih di era 5.0. Jadi siap-siap Indonesia akan dipermudah dengan segala sesuatunya, baik itu teknologi, internet maupun sosial media. Tahu gak, Mas Galang, seluruh sila dalam Pancasila? Tahu. Mungkin boleh? Hafal dong. Hafal dong. Pancasila, satu keadilan sosial, ketuhanan yang maha esa. Aduh, satu udah salah nih. Pancasila yang pertama, ketuhanan yang maha esa. Satu, ketuhanan yang maha esa. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kan ada lambang-lambangnya nih Kak, tahu gak nih? Kalau untuk tahunya tuh saya mencoba ya Kak ya. Daripada saya bilang saya tidak tahu, aduh terlihat bodoh. Oke, ketuhanan yang maha esa berlambangkan bintang. Benar kan? Nah, kan kita tahu nih kalau setiap sila Pancasila itu ada lambangnya. Mau tanya, lambang kelima sila Pancasila tahu gak?
lambang kelima tuh kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya padi dan kapas. Kalau sila kedua lambangnya apa? Nggak tahu? Benar-benar aku Ayatan jadi yang lupa. dipimpin itu berlambangkan kepala banteng. Benar. Dan yang terakhir itu keadilan sosial itu berlambangkan padi dan juga kapas. Benar. Benar. Find some feeling, yeah, yeah. You know you could call me if you need someone. I need you to hold on. Heaven is a place not too far away. We all know I should be the one to say we all make mistakes. Take my hand and hold on. Salah satu dampak dari Society 5.0 adalah dunia yang semakin terkoneksi sehingga tidak ada batas lagi. Sebagai anak muda, apa yang dapat kita lakukan agar tidak ketinggalan zaman di era Society 5.0, namun tetap membumikan nilai-nilai eksistensi Pancasila? Dalam penerapannya, dalam menjalani kehidupan kita untuk mengikuti perkembangan zaman tadi, mengikuti teknologi yang sedang berjalan hingga saatnya nanti, hingga ke depan nanti, bukan cuma batas Society 5.0 ini, kita harus tetap mengandasi semuanya dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi kita tetap memiliki nilai ketuhanan yang Maha Esa dengan beribadah kepada Allah, kepada Tuhan, terus juga memanusiakan manusia. Itu sih lebih ke mempedulikan lingkungan kita juga, kayak gitu. Untuk saya pribadi ya Mbak, dunia dan manusia itu tidak bisa dilepaskan oleh teknologi. Mereka itu berjalan berdampingan satu sama lain. Kita tidak bisa menolak teknologi, sama dengan kita tidak bisa menolak Society 5.0 ini. Jadi untuk mempermudah kehidupan manusia, pekerjaan manusia, kita tetap harus memilih dan menggunakan teknologi yang ada saat ini. Karena salah satu untuk mempermudah kehidupan manusia, pekerjaan manusia. Namun di sisi lain kita jangan sampai meninggalkan nilai-nilai Pancasila, karena itu adalah leluhur dari kita. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, era Society 5.0 ini akan masuk di Indonesia. Nah, jadi bagaimana cara kita mengatasinya? Boleh mengikuti zaman, nggak apa-apa, karena itu kan emang era kita. Nah, jadi untuk supaya kita ngikutin zaman, nggak ketinggalan zaman, tapi tetap di batas era di batas Pancasila, tetap menerapkan nilai Pancasila. Jadi dalam kehidupan sehari-hari selalu kita terapkan, kemudian dalam pendidikan juga selalu kita terapkan. Jadi era Society 5.0 ini pun masuk, kemudian nilai-nilai Pancasila pun nggak hilang dalam diri kita. Oke. Pancasila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Benar. Benar ya? Benar ya? Oke. Pertanyaan kedua nih Mas. Di setiap sila Pancasila kan ada lambang nih. Nah, saya mau tanya, kalau sila kedua lambangnya apa? Nggak tahu itu. Nggak tahu? Nggak apa-apa. Oke, baik. Kita skip ya. Selanjutnya, menurut Mas Galang, apa sih makna dari Pancasila, Hari Pancasila? Bagaimana Mas Galang memaknai Hari Pancasila? Menurut saya pribadi ya, Pancasila itu kan adalah tujuan dari sebuah negara. Bahkan bisa dikatakan bukan hanya tujuan dari sebuah negara. Tujuan manusia pun adalah Pancasila. Menurut Kak Epin, apakah sejauh ini banyak masyarakat kita yang sudah mempraktekkan nilai-nilai dari Pancasila? Atau bahkan sudah tahu nggak sih sebenarnya nilai-nilai Pancasila? Atau masih belum, banyak yang nggak tahu malah? Kalau tahu tuh mungkin tahu ya, karena emang udah dipelajari gitu waktu kita sekolah. Cuman kalau untuk menerapkannya, saya rasa sih kayaknya belum. Terutama anak muda. Anak muda itu kadang lupa dengan nilai-nilai dari Pancasila, kewarganegaraan, kayak gitu. Mereka lebih mengikuti perkembangan zaman, jadinya larut dalam perkembangan zaman tersebut. Maksudnya kita bisa menerima itu 5.0. Iya, tapi tanpa melupakan nilai-nilai Pancasila. Menurut Mas Galang.
Bisa sih Mbak, karena pertama saya katakan bisa Indonesia menerima tersebut, bisa namun tidak bisa dikatakan semuanya bisa, karena kita tahu sendiri di Indonesia ini masih banyak wilayah-wilayah yang belum tersentuh oleh teknologi dan infrastruktur yang memadai. Jadi kalau di kota-kota besar mungkin society ini bisa diterima dan bisa diterapkan karena memang kebutuhan dari kota-kota besar seperti ibu kota. Tapi kalau daerah-daerah terpencil saya kira belum siap untuk menerima itu semua. Eksistensi nilai itu sendiri masih ada nggak sih sebenarnya di masyarakat kita? Atau makin lama makin memudar? Kalau dibilang masih tadi atau memudar, pasti masih ada. Cuman balik lagi ke praktikal yang dilakukan oleh masyarakat gitu. Karena memang perkembangan ini begitu pesat ya. Jadi mungkin kebiasaan-kebiasaan itu yang berubah. Jadi membuat nilai-nilai itu berubah gitu. Tapi menurut saya Pancasila itu tetap ada. Bilang masih ada ya masih ada. Ketinggalan zaman bisa dibilang seperti itu karena kita terlalu terobsesi mengikuti zaman yang semakin maju, tapi kita lupa akan nilai-nilai Pancasila yang ada di diri kita. Nah, jadi buat teman-teman semua, mungkin nggak usah deh kita jauh-jauh pergi ke aturan-aturan Indonesia, ke diri kita sendiri sudah menerapkan belum yang namanya nilai-nilai Pancasila. Kalau diri kita sendiri belum menerapkan yang namanya nilai-nilai Pancasila, untuk apa kita terlalu mengumbar-umbarkan nilai Pancasila ke semua orang? Jadi nggak usah jauh-jauh ya Kak? Nggak usah jauh-jauh dari diri diri kita sendiri aja dulu. Caranya agar kita tidak menghilangkan nilai-nilai itu semua, yaitu selalu ikut serta hadir dalam peringatan hari-hari besar negara, mengikuti upacara dan merayakan hari lahirnya Pancasila pada 1 Juni kemarin. Kita ikut serta, seperti saya kemarin kan mungkin tidak bisa ikut secara langsung, namun di televisi kan ada salah satu bentuk kita ikut serta dalam merayakan nilai-nilai Pancasila, namun tetap juga menggunakan teknologi yaitu televisi tadi. Yang saya bilang tadi tergantung ke diri kita sendiri. Jadi kalau saya lebih menanamkan kepada kita harus mampu mengembangkan potensi diri kita harus mampu meningkatkan cara berpikir kita untuk lebih kritis dalam menghadapi masalah-masalah yang ada, masalah-masalah yang terjadi di Indonesia ini. Kita harus mampu memilih mana yang sebenarnya terjadi, mana yang hanya diada-adakan. Jadi kita itu lebih ke growth mindset. Jadi kita itu harus meningkatkan dan terus mengembangkan mindset kita dalam berpikir kayak gitu. Oke, jadi menurut Mas Galang, salah satu cara untuk tetap mengebumikan nilai-nilai Pancasila dengan ikut serta dari hal yang paling simpel, ikut serta dalam kegiatan hari-hari besar. Iya, sudah ada. Kan kita juga ada di sekolah-sekolah kan masih ada namanya mata kuliah PPKN ya Mbak, kalau kita dulu PPKN. Itu kan yang salah satu mata pelajaran yang membahas tentang Pancasila dan kenegaraan. Jadi kalau seandainya pemerintah tidak menghapuskan kurikulum tersebut dan undang-undang mengatur bahwa wajib untuk adanya mata kuliah tersebut dalam sekolah dan dalam wajibnya kurikulum tersebut, saya pikir nilai-nilai Pancasila tidak akan hilang ditelan oleh teknologi. Oke. Harus dan tetap mengebumikan nilai-nilai Pancasila di era Society 5.0. Karena kenapa? Di era 5.0 itu namanya tadi era tidak ada batas gitu. Jadi semuanya udah bebas. Kalau kita udah bebas, takutnya nanti ke depannya kita nggak punya lagi nilai moral, kemudian nggak tahu lagi tentang persatuan Indonesia apa. Untuk perkembangan dan perubahan itu pasti terjadi kan. Maksudnya selama ini pun kita hidup mulai dari kecil sampai sekarang udah banyak masa yang kita lewati. Orang tua kita melewati masa yang berbeda dengan apa yang kita lewati. Jadi ketika disebut dengan perubahan zaman, perubahan era, otomatis kita harus siap nggak siap menerima itu. Dan bagaimana kita berpikiran positif dan mengendalikan diri kita. Nah, untuk dikaitkan dengan Pancasila, tentunya ketika saya menyampaikan tadi, Pancasila itu lahir dari kehidupan kita sendiri. Secara otomatis kita mempunyai pemikiran bahwa Pancasila ini bisa membentengi diri kita dengan adanya perubahan-perubahan. Tapi balik lagi, bagaimana kita sebagai manusia bisa menghadapi itu semua dengan positif. Sekarang aja udah hilang yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gitu. Sesuai dengan sila kelima kita kan ada yang namanya keadilan sosial. Tapi di Indonesia sepertinya untuk keadilan sosial
semakin memudar dan sudah jarang ditemui gitu. Oke. Seperti itu. Seperti itu. Jadi penting ya. Penting banget. Soalnya Pancasila jati diri di kita sendiri. Kalau kita lupakan Pancasila berarti kita lupakan jati diri kita. Benar. Apalagi kalau kita sadar Pancasila itu emang ada di diri kita, secara otomatis itu tanpa kita sebutkan bahwa kita membumikan Pancasila ataupun apa, tapi itu tergambarkan dengan kegiatan kita sehari-hari gitu loh. Sebenarnya memang ibaratnya Pancasila itu kan kaidah, norma yang ada di dalam masyarakat. Bagaimana Pancasila itu dirumuskan itu juga dari kebiasaan kita hidup gitu loh. Nah, tapi kan memang ada norma-norma yang mungkin untuk saat ini berbeda dengan masa dulu gitu kan. Makanya balik lagi dengan pemikiran kitanya juga, bagaimana sih standar norma yang benar itu gitu loh. Jadi kita tuh bisa menahan diri kita sendiri gitu. Cukup optimis. Kalau dibilang optimis, saya optimis, sangat optimis. Tapi keoptimisan saya tidak akan terrealisasikan ketika teman-teman yang lain, anak-anak muda Jambi, anak-anak muda yang ada di Indonesia ini nggak optimis. Gitu. Jadi keoptimisan kita itu bareng-bareng gitu, bersama. Bagaimana kita semangat untuk tetap menjunjung tinggi nilai Pancasila ketika ada perubahan-perubahan yang terjadi. Era apapun ya. Era apapun. Ya itu tadi masih wajibnya nilai-nilai Pancasila itu ada di dalam sekolah. Mungkin faktanya mungkin pengetahuan dan penerapannya itu mungkin kurang maksimal, karena kita tahu sendiri anak-anak kecil zaman sekarang lebih mengetahui teknologi yang sebenarnya itu kurang bermanfaat buat mereka. Namun mereka tetap menerima apa yang disampaikan oleh sekolah, namun mungkin mereka tidak memahami dengan baik nilai-nilai Pancasila tersebut. Kalau dibilang optimis saya enggak. Oh, malah nggak optimis? Malah nggak optimis. Saya takut salah tangkap nih. Kan tadi Mas bilang optimis nih. Tapi di satu sisi Mas bilang bahwa banyak anak zaman sekarang yang gampang menerima teknologi apa ya yang tadi saya tangkap. Iya. Nah, itu gimana? Agak kontradiktif itu jawabannya. Ya, mungkin gini ya, Mbak. Saya perjelasnya mungkin nilai-nilai Pancasila kan sudah diterapkan di sekolah-sekolah, diajarkan. Mungkin nilai-nilai tersebut tidak akan hilang di kalangan pendidikan, namun sedikit untuk mungkin anak-anak muda itu memahaminya. Nilai-nilainya itu mungkin disampaikan dengan baik, mereka tahu, tapi mereka tidak menerapkannya, Mbak. Seperti ketuhanan Yang Maha Esa ataupun keadilan. Mungkin mereka tahu isi dari Pancasila itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, mungkin setelah mereka besar, mungkin mereka jadi anggota wakil rakyat, mungkin mereka tidak bakal bisa menerapkan apa itu isi Pancasila dalam kehidupan mereka. Mereka hanya memahami nilai-nilainya, namun tidak memahami dan tidak bisa menjalankan apa yang diharapkan. Nah, sekarang aja yang 4.0 aja nilai-nilai Pancasila udah hilang dari mulai Indonesia. Memudar ya? Mulai memudar, apalagi masuk di era Society 5.0 yang dimana kita di dunia ini sudah tidak ada batas lagi. Sudah, kalau kata orang itu sudah terlewat batas. Nah, yakin nggak sih orang Indonesia ini bisa tetap menerapkan nilai-nilai Pancasila? Kalau saya sih belum optimis, tapi pengen menuju optimis karena mungkin dari diri saya sendiri dulu. Saya terapkan di diri saya bahwasanya saya tidak akan ketinggalan zaman dan saya tidak akan menghilangkan nilai-nilai Pancasila dalam diri saya. Begitupun nanti dengan teman-teman saya akan seperti itu juga. Jadi, tapi jawabannya tidak optimis ya? Karena melihat faktanya. Saya tidak yakin dengan masyarakat ini. Benteng nilai Pancasila kita nih di masyarakat, apakah sudah memupunin dengan itu atau gimana menurut Caca? Dari skala 1 sampai 10. Skala 1 sampai 10. Untuk teori mungkin 8 ya. Atau untuk pelaksanaan mungkin 6. Kenapa tuh teori dan prakteknya beda tuh? Mungkin kalau ditanya, hafal nggak Pancasila? Pasti bisa jawab. Tahu nggak sih lambangnya? Pasti ngafalin, ya nggak? Tapi kalau ditanya maknanya, gitu kan, ditanya apa artinya, apa implementasi dalam kehidupannya, belum tentu kita bisa jawab. Karena itu tergantung bagaimana kita menginterpretasikan nilai-nilai itu ke dalam diri kita dan dalam kehidupan kita. Oke, kembali saya tanyakan. Jadi optimiskah kita bisa tetap mempertahankan nilai Pancasila? Optimis. Tapi tetap optimis jawabannya ya? Karena itu kan landasan negara kita ya, Mbak. Kalau seandainya kita bilang tidak optimis, bisa jadi kita ragu dengan keutuhan negara. Paling penting sih bagaimana kita menerapkan di kehidupan kita, itu udah pasti banget sih. Bagaimana kita menerapkan, karena ketika kita menerapkan
nilai Pancasila itu ke dalam diri kita, otomatis perilaku kita dan kebiasaan kita akan mengikuti. Jadi balik lagi, setiap orang itu berperan penting dalam menegakkan dan tetap membumikan nilai-nilai Pancasila gitu. Semua itu berperan penting dan menurut saya memang dari lingkungan yang terkecil. Bagaimana di rumah kita membentuk karakter diri kita, karakter keluarga kita, karena dari situ kita akan keluar bertemu orang lain, lingkungan teman kita, lingkungan sekolah, lingkungan perkuliahan. Nah disitulah nilai-nilai Pancasila itu akan berkembang dengan baik ketika kita mengembangkan dan mengimplementasikannya dengan baik. Lalu bagaimana tanggapan Sekretaris Dewan DPRD Kota Jambi terkait isu yang kita angkat pada hari ini? Untuk menjawabnya, kami telah mengundang Ibu Nela Ervina selaku Sekwan DPRD Kota Jambi untuk menjadi narasumber yang akan menjelaskannya pada hari ini. Baik, terima kasih. Era Society 5.0 ini merupakan era yang memang mau tidak mau, suka tidak suka harus kita jalani. Dan era revolusi 5.0 ini saat ini sudah hampir seluruh dunia menjalaninya. Dan banyak yang bisa kita lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, yang terutama sekali adalah dari diri kita sendiri, yaitu era tersebut tidak lagi mengutamakan aset pada intinya, tetapi lebih mengutamakan manusia sebagai sumber daya yang menggerakkan seluruh komponen yang ada, dan di mana manusia terhubung satu sama lain dengan teknologi informasi. Nah, mau tidak mau, kita harus menyiapkan diri kita masing-masing untuk hal tersebut. Kalau di Kota Jambi, karena masyarakat Kota Jambi ini sangat heterogen, dan kemudian juga masyarakat Kota Jambi sangat dinamis, kemudian juga kemajuannya ini sangat cepat sekali, dan pemerintah Kota Jambi juga mengantisipasi keinginan dari masyarakat tersebut juga dengan kemajuan kota yang sangat dinamis sekali. Tentunya untuk masyarakat Kota Jambi ini sudah banyak sekali yang mereka persiapkan untuk menghadapi era tersebut. Di antaranya sekarang ini banyak kita melihat teknologi informasi yang dimanfaatkan oleh masyarakat, dan masyarakat sudah tidak lagi membutuhkan tempat atau sarana untuk bertemu, tetapi lebih banyak bertemu dan memanfaatkan teknologi informasi. Apalagi saat ini kita juga banyak memanfaatkan teknologi untuk kepentingan pekerjaan, kemudian juga work from home, kemudian juga BDR dan sebagainya. Itu semua sudah dipergunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Jambi dalam menghadapi era ini. Baik, benar sekali, karena sebenarnya pandemi ini justru mengajarkan kita untuk cepat beradaptasi. Pandemi inilah yang membuat kita mau tidak mau, kita harus memanfaatkan teknologi itu. Dengan adanya teknologi, tentunya pertama pekerjaan kita juga tidak tertinggal, dan pekerjaan kita juga tetap bisa kita kontrol dari rumah, dan juga anak-anak juga tetap bisa belajar, tetap bisa bermain dan sebagainya. Banyak sekali sekarang kegiatan-kegiatan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Profesionalitas kita untuk menyelesaikan pekerjaan itu hampir seluruhnya didukung oleh teknologi informasi. Sekarang juga meeting dengan pemerintah pusat juga dengan teknologi informasi. Demikian juga dengan kita, absen kita juga mempergunakan teknologi informasi dengan cara screenshot, kemudian kita kirim dan sebagainya. Tugas-tugas pekerjaan walaupun kita work from home tetap juga dilaksanakan. Dan sekarang juga walaupun kita tidak melakukan perjalanan keluar dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur sipil negara, kita juga tetap melaksanakan kegiatan kediklatan dengan cara virtual.
Jadi saya rasa tidak ada hambatan, dan tentunya apalagi aparatur sipil negara, pemerintah Kota Jambi ya, mau tidak mau itu juga harus berdiri selangkah lebih depan gitu daripada masyarakat. Karena kita harus lebih dulu pertama menyerap teknologi tersebut, dan juga kita juga harus lebih dulu mengedukasi masyarakat agar masyarakat juga siap untuk menghadapi era tersebut. Pendidikan di era Society 5.0 ini sangat diperlukan, karena kenapa? Dari pendidikan kita mengeluarkan SDM yang unggul gitu kan. Jadi bisa yang namanya nanti mengikuti era, nanti ada 5.0, kemudian nanti lanjut lagi atau 6.0 dan seterusnya gitu kan. Nah, kalau untuk sistem pendidikan kita sendiri sepertinya belum siap untuk memasuki hal itu, karena yang saya lihat di Provinsi Jambi banyak banget sekolah-sekolah atau pendidikan-pendidikan yang belum terjangkau dengan yang namanya internet. Susah sekali. Dan sistem pendidikan kita apakah sudah menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, sudah menanamkan nggak sih? Atau seperti apa menurut Kak Cece? Kalau dibilang sudah menanamkan atau tidak, tentu pastinya pemerintah telah berusaha untuk menanamkan nilai Pancasila itu ke dalam bidang pendidikan. Karena kan pendidikan ini bidang yang paling krusial seperti yang Kakak bilang tadi. Bagaimana membentuk SDM itu memang dari pendidikan. Karena kita mengalami pendidikan itu dari umur kecil sampai kita dewasa, sampai kita kuliah, itu pasti kita mengenyam pendidikan. Nah, memang disinilah peran pendidikan sangat penting dalam membentuk mindset anak muda zaman sekarang gitu kan. Bagaimana menghadapi perubahan. Dan menurut saya pastinya pendidikan di Indonesia juga sudah memiliki standar-standar sendiri, bagaimana guru mengajar di sekolah, mata pelajaran yang diajar di sekolah, dalam studi kasus mungkin pasti kita memasukkan norma-norma yang ada sebenarnya di dalam nilai Pancasila itu sendiri. Jadi menurut saya sebenarnya pendidikan di Indonesia sudah cukup untuk menerapkan bagaimana nilai Pancasila itu sendiri ada di masyarakat. Terus juga banyak juga pendidikan-pendidikan di Provinsi Jambi yang masih, mohon maaf nih, tempat duduknya aja masih lesehan di tanah. Itu yang kita maksudkan siap nih untuk 5.0. Kalau menurut saya sih untuk di pendidikan saya yakin nggak siap. Karena kenapa? Siap sih siap. Kalau untuk di Provinsi Jambi sendiri siapnya di Kota Jambi, kemudian di Muaro Jambi yang bagian agak deket-deket kota lah gitu. Kalau Muaro Jambi, mohon maaf, bagian Sungai Bahar, Kumpe dan segala macam, pasti itu bener kan? Iya kan? Pasti itu saya yakin tidak siap sih dengan yang namanya hadirnya Society 5.0, karena untuk jangkauin internet aja mereka susah. Oke, Jenny, pendidikan kita, sistem pendidikan kita sudah cukup mendukung lah. Yakin? Ya. Soalnya jawab iyanya tadi nggak yakin nih. Kalau pasti sih, pasti pemerintah itu membuat aturan, membuat konsepan-konsepan dalam dunia pendidikan itu yang sesuai gitu loh, yang sesuai dengan Pancasila yang ada di Indonesia. Tapi balik lagi, sebenarnya kan inti darinya bukan hanya dari pendidikan di sekolah, balik lagi ke lingkungan anak didik murid kita juga, bagaimana lingkungan keluarganya membentuk anak itu karakternya. Maka pendidikan karakter itu sangat penting kan di dalam dunia pendidikan saat ini. Jadi pendidikan karakter, bagaimana dia bisa mencintai Indonesia sendiri, bagaimana dia memahami Pancasila sendiri, balik lagi memang bagaimana lingkungan dia, bukan hanya dunia pendidikan di sekolah, lingkungan pendidikan di rumah, pertemanan. Kalau Provinsi Jambi belum siap, kalau Jakarta mungkin kota-kota besar pasti udah siap sih. Jadi pemerataannya yang kurang, karena kan di Indonesia ini banyak banget kita yang belum terjangkau internet. Itu aja sih dulu, nggak usah jauh-jauh ke Society 5.0. Untuk orang mengakses internet aja susah. Saya sendiri sih contohnya di tempat saya aja susah untuk mengakses internet, apalagi untuk masuk ke Society 5.0. Bisa dikatakan cukup, tapi memang masih banyak hal-hal yang harus diperbaiki dan dikembangkan lagi. Karena kalau kita menonton masalah teknologi, sangat banyak sekali hal-hal yang belum merata di Indonesia.
Kalau dari segi pendidikan sendiri, berdasarkan pengamatan saya dan kebetulan saya juga bekerja sebagai seorang guru di salah satu sekolah swasta di Kota Jambi. Seperti yang kita ketahui ya, di revolusi industri 4.0 ini semua menggunakan teknologi. Rata-rata semua menggunakan teknologi. Dan mau tidak mau, suka tidak suka, masyarakat baik dari guru, siswa ataupun orang tua harus benar-benar beradaptasi dengan kehidupan yang sedang kita jalani saat ini. Namun saya melihat ada sedikit kesenjangan. Kalau di perkotaan, saya rasa semua orang bisa mengakses teknologi dengan sangat mudah. Baik itu penggunaan internet juga, fasilitas yang cukup memadai juga dari sekolahnya. Orang tua juga sudah siap dan sudah mengerti cara menggunakan gadget dengan benar. Tapi kadang-kadang ada saudara-saudara kita yang mungkin di daerah-daerah nih yang pedalaman gitu ya, masih benar-benar tertinggal jauh dalam menghadapi revolusi 4.0 ini gitu. Jadi sebaiknya bagaimana caranya kita ini berjalan bersama-sama supaya tidak ada lagi kesenjangan antara teman-teman kita yang di perdesaan dengan yang di perkotaan. Kita siap menghadapi revolusi 4.0 ini. Aduh, pemerintahnya aja nggak mendukung. Padahal harusnya mulai dari kita sendiri dulu. Jadi ketika sebelum kita mengomentari nih, oh seperti ini. Sebelum kita menasihati orang, kalian harus seperti ini. Tapi kalau kita tidak mencerminkan bagaimana orang mau melihat itu, gitu, ketika kita berbicara, kita harus menegakkan nilai Pancasila. Tapi diri kita sendiri belum mencerminkan itu, otomatis orang akan mungkin dengan adanya Society 5.0 ini lebih dunia pendidikan di Provinsi Jambi lebih oke lagi, terus lebih ditingkatkan lagi. Kalaupun kita banyak daerah yang belum sanggup mungkin masuk di Society 5.0, tapi mau tidak mau kita harus masuk. Jadi mungkin dari era 4.0 kita belum menemukan titik terangnya nilai-nilai Pancasila. Mudah-mudahan nih doanya semuanya 5.0 bisa berkembang dan bisa tetap maju tapi dengan nilai-nilai Pancasila. Tidak itu ya memudar ya nilai Pancasila. Untuk anak muda Indonesia, untuk terutamanya anak muda di Provinsi Jambi, terus kembangkan diri kalian, terus berpikir yang positif, kembangkan mindset kalian, mampu berpikir kritis menghadapi segala masalah di Indonesia ini, dan juga tetap semangat dalam menjalani hari kita. Salam Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sudah seharusnya mendarah daging dalam diri generasi penerus bangsa ini. Seiring perkembangan zaman, tentunya pengalaman nilai-nilai Pancasila harus semakin diperkuat supaya terbentuk jiwa Pancasilais. Dan yang harus perlu digarisbawahi bahwa Pancasila bukan sekedar jargon ataupun program pemerintah yang bisa saja berubah seiring dengan pergantian rezim yang merupakan hal lumrah dalam negara demokrasi. Akan tetapi, jauh melampaui itu, Pancasila merupakan pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pandangan hidup bangsa Indonesia, dan sumber dari segala sumber hukum negara Indonesia. Penanaman nilai Pancasila pada generasi milenial akan semakin membuat mereka memiliki sikap toleransi, kohesif, dan pula memiliki literasi keagamaan yang baik. Dan jika Pancasila menjadi pedoman, maka aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam memperkuat karakter generasi muda akan mudah terwujud. Oleh karena itu, penting sekali sosialisasi dengan dukungan dari semua pihak dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, Indonesia akan memiliki generasi penerus yang cerdas dan bermoral dengan mengedepankan dasar negara kita, yaitu Pancasila.